Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Rahayu dengan NIM 200421134, Departemen Ilmu Administrasi Negara dengan mata kuliah Etika Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tanggung jawab dalam tugas-tugas administrasi negara. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang dua topik. Yang pertama yaitu pertanggungjawaban moral aparatur sipil negara, dan yang kedua profesionalisme kerja aparatur sipil negara. Yang pertama yaitu pertanggungjawaban moral aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negara sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada suatu instansi pemerintah. Pejabat negara ialah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada suatu lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya yang berupa lembaga negara pendukung. Dalam pandangan hukum administrasi, persoalan legalitas tindak pemerintahan berkaitan dengan pendekatan terhadap kekuasaan pemerintahan. Kewenangan dan kewajiban tersebut merupakan perbuatan pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan. Pemerintah merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas kesejahteraan warga negaranya, dan untuk mewujudkan hal ini, pemerintah diberikan suatu wewenang untuk campur tangan dalam kehidupan masyarakatnya, yang di dalam campur tangan ini tidak saja berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan saja, melainkan dalam keadaan yang dapat bertindak tanpa bersandar kepada peraturan perundang-undangan, tetapi berdasarkan inisiatif, yaitu kebijakan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Adapun pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik yaitu dalam pelaksanaan otonomi daerah. Untuk mewujudkannya, pelaksanaan otonomi daerah ini sejalan dengan menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, serta mampu dalam menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien. Sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik, maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Sementara itu, berkaitan dengan tanggung jawab moral pejabat, Dennis F. Thompson pada tahun 2000 menjelaskan bahwa banyak pejabat dari berbagai instansi pemerintahan yang menyumbang dengan berbagai cara terhadap keputusan-keputusan dan kebijakan pemerintah. Maka, sulit untuk mencari prinsip mengidentifikasikan siapa yang bertanggung jawab atas moral, atas produk-produk politik, yang mana oleh karena banyaknya tangan yang terlibat di dalam suatu kejahatan yang dilakukan secara pribadi jabatan. Selanjutnya, tanggung jawab pemerintah adalah kewajiban penataan hukum dari negara atau pemerintahan atau pejabat pemerintah ataupun pejabat lainnya, yang mana pertanggungjawaban pemerintah ini muncul karena adanya dua hal, yaitu kewenangan dan hak kewajiban. Spesifikasi jabatan menunjukkan siapa yang melakukan pekerjaan itu dan faktor-faktor manusia yang disyaratkan. Di dalam spesifikasi jabatan ditentukan kemampuan dan bakat dasar yang baru yang harus dimiliki untuk menjalankan pekerjaan. Prinsip dari negara hukum ialah azas legalitas, di mana setiap tindakan hukum pemerintah harus berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau setiap tindakan hukum pemerintah harus berdasarkan kepada kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan. Kebijakan pemerintah dalam mewujudkan good governance ini haruslah berlandaskan kepada tanggung jawab dari pemerintah. Tanggung jawab dalam hal ini ialah tanggung jawab moral dan tanggung jawab hukum. Pada dasarnya, aparatur sipil negara adalah bagian dari pegawai pemerintahan atau birokrat, yang mana tugas aparatur sipil negara ini yaitu untuk menjalankan administrasi dan manajemen pemerintahan maupun melayani kepentingan masyarakat. Dari pemahaman tersebut, maka penyelenggaraan negara baik itu eksekutif, yudikatif maupun legislatif di pusat maupun di daerah harus dapat mengembangkan sistem keterbukaan dalam manajemen pemerintahan serta sistem akuntabilitas yang membudaya. Hal ini bertujuan untuk mendorong seluruh penyelenggara negara
agar berperan dalam mengutamakan dan melembagakan kode etik serta dapat menjadikan mereka sebagai panutan masyarakat. Selanjutnya yaitu pembahasan pada topik yang kedua tentang profesionalisme kerja aparatur negara. Pegawai aparatur sipil negara di sini berarti setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang serta disetujui untuk suatu jabatan pegawai negeri dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan profesionalisme pegawai aparatur sipil negara di sini dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dan keterampilan. Profesionalisme menyangkut kecocokan antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas. Terpenuhinya kecocokan antara kemampuan dengan kebutuhan tugas di bidang pemerintahan itu merupakan syarat terbentuknya aparatur profesional. Artinya, keahlian dan kemampuan aparat merefleksikan arah dan tujuan yang akan dicapainya nanti oleh suatu organisasi. Untuk menjadi seorang profesional dalam memberikan pelayanan, aparatur negara harus memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang bidang tugas masing-masing. Jadi, profesionalisme pegawai aparatur sipil negara tersebut adalah terkait dengan pelayanan publik. Pelayanan pegawai aparatur sipil negara yang profesional adalah kemampuan seseorang pegawai aparatur sipil negara yang memiliki profesi melayani kebutuhan orang lain, atau profesional dalam menanggapi kebutuhan orang lain, atau profesional menanggapi kebutuhan khas orang lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme pegawai aparatur sipil negara dalam pelayanan publik, yang pertama, budaya organisasi publik yang timbul dan mengkristal dalam rutinitas birokrasi. Yang kedua, tujuan organisasi. Yang ketiga, struktur organisasi. Yang keempat, prosedur kerja dalam birokrasi. Yang kelima, sistem insentif dan lain-lainnya. Untuk mewujudkan aparatur yang profesional, diperlukan political will dari pemerintah untuk melakukan perubahan besar dalam organisasi publik agar dapat bekerja secara profesional dan responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan publik. Perubahan tersebut meliputi perubahan dalam filsafat atau cara pandang organisasi dalam mencapai tujuan, yang dimulai dengan merumuskan visi dan misi yang akan dicapainya nanti dan dijalankan oleh organisasi tersebut. Membangun struktur yang flat dan tidak terlalu hierarki, serta prosedur kerja yang tidak terlalu terikat kepada aturan formal. Sekian penjelasan saya tentang tanggung jawab dalam tugas-tugas administrasi negara. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang telah menonton dan bermanfaat bagi saya untuk kedepannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.